Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada satu perkataan Tuhan Yesus Kristus yang dimana mengenai keadaan kita sebagai manusia dan tentang apa yang akan terjadi kepada kita manusia. Perkataan ini harus kita renungkan, kita harus pikirkan serius karena ini berhubungan dengan keselamatan jiwa kita. Jikalau kita anggap sepele, maka akibatnya fatal, kita akan binasa. Apa kata Tuhan Yesus? Di kitab Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-21. Dikatakan, kamu akan mati dalam dosamu, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ini adalah perkataan yang menakutkan sekali bagi kita manusia. Karena di sini Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan mati dalam dosamu. Di sini kita disadarkan, keadaan kita manusia adalah orang berdosa. Kita adalah orang jahat di hadapan Tuhan. Kenapa kita disebut sebagai orang berdosa? Karena kita memiliki natur, sifat berdosa. Sejak kita dalam kandungan, kita sudah dinyatakan orang berdosa karena kita mewarisi natur keberdosaan dari Adam dan Hawa. Lalu yang kedua, kita dinyatakan sebagai orang berdosa karena kita dalam kehidupan kita ada melakukan kejahatan. Kita membuatkan perbuatan-perbuatan dosa melalui tindakan kita, pikiran kita. Kita pergi berbohong, kita pergi menipu orang, kita mencuri, kita berzina, dan lain-lain. Banyak sekali dosa yang kita pernah lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Tuhan Yesus mengatakan, keadaan berdosa kita ini tidaklah kita anggap enteng saja. Kenapa? Karena di sini Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan mati. Kamu akan mati. Mati di sini berarti apa? Bukan hanya mati secara jasmani saja, tetapi maksud di sini yang lebih menakutkan, mati di sini adalah kamu akan binasa karena dosa-dosa kamu. Kamu akan dihukum ke dalam neraka. Kita akan menghadap maut karena kejahatan kita. Saudara-saudara, Tuhan kita itu kudus dan Dia benci terhadap dosa, dan Dia pasti akan menghukum dosa. Dan karena kita adalah orang berdosa, Tuhan pasti akan menghukum kita karena dosa-dosa yang kita perbuat. Akibatnya apa, saudara-saudara? Setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan menghadap Tuhan Allah kita, dan kita akan dijatuhkan hukuman dan dilemparkan ke dalam neraka. Neraka itu adalah tempat penyiksaan, penderitaan selama-lamanya. Tidak ada belas kasihan lagi, tidak ada lagi pertolongan, tidak ada jalan keluar untuk lepas dari neraka ini. Semuanya ini kita akan tanggung karena Tuhan benci terhadap dosa. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan mati dalam dosamu. Jangan anggap sepele, karena kita pun semua adalah orang berdosa. Dan kita pun akan menjalani perkataan Tuhan Yesus ini. Kita akan mati karena dosa kita. Akhir yang akan kita terima adalah binasa. Jadi saudara-saudara, kita harus perhatikan baik-baik. Bagaimana caranya supaya saya tidak usah mati karena dosa saya? Bagaimana supaya saya bisa keluar dari ancaman yang sangat menakutkan tersebut? Bagaimana supaya saya bisa diselamatkan dari hukuman akan dosa-dosa saya? Apa kata Tuhan Yesus? Ayatnya yang ke-24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Tuhan Yesus memberikan kita suatu pengharapan, suatu jalan keluar, jalan keselamatan dari penghukuman yang kekal karena dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kita tidak percaya,
maka kita pasti mati karena dosa-dosa kita. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan diampuni dosanya dan kita akan beroleh pengharapan yang kekal. Kita tidak usah masuk ke dalam neraka, tapi kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan Yesus, Dia datang untuk menanggung dosa kita di atas kayu salib, sehingga kita tidak usah tanggung hukuman dosa tersebut. Tuhan Yesus, Dia memikul semua kejahatan kita, dan Dia memberikan dirinya dihukum mati di atas kayu salib, supaya dosa-dosa tersebut dihukum oleh Tuhan Allah. Dan karena Dia sudah dihukum, maka kita tidak usah menanggung dosa-dosa kita. Kita terlepas, dan bahkan Tuhan Yesus menyediakan suatu tempat sorga bagi kita, pengharapan bagi kita. Jadi tidak hanya dosanya diampuni, kita lepas dari penghukuman akan dosa, tetapi Tuhan juga menjanjikan kehidupan yang kekal. Kita akan pergi kepada Tuhan Yesus di sorga dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu, untuk menyediakan tempat sorga bagi kamu. Jikalau kamu percaya kepadanya, kamu pasti akan memiliki tempat ini di sorga." Saudara-saudara, bagaimana kita mengatakan saya percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya di sini bukan hanya omongan saja, bukan hanya kita bicara saja, saya percaya, saya menjadi orang Kristen. Tapi di sini kita harus penuh kesadaran bahwa kita adalah orang-orang berdosa karena kejahatan kita. Maka kita mau diampuni oleh Tuhan dan diselamatkan. Dan kita mendengar dengan jelas dan benar bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat kita, penebus dosa-dosa kita. Maka kita katakan, Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosaku, selamatkanlah saya. Saya mau Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadiku selama-lamanya. Aku menyerahkan hidupku, aku mengikut Tuhan Yesus seumur hidupku. Nah, kalau kita sungguh-sungguh percaya di dalam hati kita dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, maka kita akan beroleh pengampunan ini dan kita akan diselamatkan jiwanya. Kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga karena Tuhan Yesus telah menjadi penebus dosa-dosa kita. Apakah saudara-saudara mau memberikan dirimu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah saudara-saudara mau hidup, mau memperoleh pengharapan yang kekal? Atau kamu mau mati karena dosamu? Kalau kamu tidak mau mati karena dosamu, maka bertobatlah dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Kesempatan ini hanya di dunia ini saja. Tidak ada lagi kesempatan setelah kita meninggal. Hanya di dunia ini saja. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita mati sebagai orang beriman, maka kita beroleh pengharapan hidup yang kekal. Kita masuk surga. Tapi kalau kita mati dalam dosa kita, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak diampuni dosa-dosa kita, tidak ditebus dosa-dosa kita, maka akibatnya Tuhan Yesus mengatakan kamu akan binasa. Karena upah dosa ialah maut. Saudara-saudara, sekali lagi, berikanlah dirimu bertobat dan terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu selama-lamanya. Kiranya Injil ini, firman Tuhan ini, kita bisa mengerti dan kita menerimanya dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.